Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tanah Toraja. Dalam hal ini akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Padatuan dari UPT SDN 7 Makassar Selatan sebagai observer. Dan di samping kiri saya, perkenalkan, nama saya Febi Pasang SPD, saya dari UPT SMPN 1 Kura sebagai coach. dan di samping kanan saya, Dan saya Jusli Telopula di UPT SDN 8 Makale, saya sebagai coach. demikian perkenalan dari kami. Selamat pagi Bu Febi. Ya, selamat pagi Pak Nathan. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya beberapa hal kepada Ibu sebelum melakukan coaching pada hari ini. Ya, Baik, yang pertama, kira-kira dalam praktek coaching yang akan Ibu lakukan sebentar, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan? ya dalam praktek coaching ini saya akan menggunakan metode alur tirta, di mana di dalam alur tirta itu ada 4 alur di dalam. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oh ya, baik. Dan kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya setelah melakukan coaching? Nantinya di dalam praktek coaching ini saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi kesadaran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan aktif kepada coach, dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, Bu. Dan yang terakhir ini, Bu, kira-kira indikator keberhasilan yang akan Ibu lakukan? Adapun indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah nanti di dalam praktek coaching itu saya ingin coach bisa betul-betul terbuka, menyampaikan masalahnya secara terbuka, dan nantinya coach bisa juga mencapai tujuannya dari hasil percakapan itu. Oke, baik Bu, saya kira itu. Dan silakan untuk melakukan kegiatan praktek coaching. Ya, Pak. Selamat pagi Pak Jusli, apa kabar Bapak hari ini? Selamat pagi Bu, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Oh iya Pak, kemarin Bapak bilang ingin coaching. Kira-kira apa yang Bapak ingin bicarakan dengan saya? Ya, begini Bu, belakangan ini saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu membuat siswa kurang aktif. Iya. Kemudian dari hasil itu, dari pembelajaran yang kurang aktif itu, siswa yang kurang aktif berimbas pada hasil belajar yang mereka lakukan itu berkurang, dan Iya. hal tersebut mengganggu pikiran saya, padahal sebelumnya mereka itu aktif Bu. Oh iya. Jadi Bapak menghadapi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran sehingga berimbas kepada hasil belajarnya. Kira-kira dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu, dan bagaimana supaya murid itu bisa kembali aktif dan
hasil belajarnya juga meningkat Bu. Oh Nah itu. iya. Jadi Bapak ingin agar murid Bapak di kelas itu menjadi aktif kembali dalam belajar sehingga nantinya juga hasil belajarnya pasti akan meningkat. Iya Bu, begitu. Ya, menurut Bapak kira-kira hal-hal apa yang bisa membuat murid Bapak nantinya kembali menjadi aktif di dalam belajar, atau indikator apa yang membuat murid Bapak itu pembelajarannya itu bisa meningkat? Jadi begini Bu, di kelas itu yang menjadi kondisi yang membuat siswa itu aktif yang saya perhatikan itu anak-anak itu dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan temannya atau bahkan dengan gurunya secara aktif, dan mereka merasa nyaman di kelas Bu. Jadi ya mungkin dengan media pembelajaran yang menarik serta menampilkan video pembelajaran dan presentasi PowerPoint dan mungkin juga gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang dia laksanakan, itu bisa membuat anak-anak kembali aktif. Oh iya, iya Pak. Kalau menurut Bapak apa yang sudah Bapak sampaikan itu kalau kita bawa dalam angka dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak ingin menargetkan sampai angka keberapa, dan kira-kira pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas seperti apa saat sekarang ini? Kalau melihat keaktifan murid di kelas, ya mungkin mereka ada di posisi 6. Jadi begini Bu, pembelajaran yang saya lakukan di kelas saat ini itu lebih banyak di diskusi, dan media yang kami gunakan itu hanya buku siswa dan beberapa alat pembelajaran yang sudah mulai rusak Bu. Jadi mungkin di sekitar 6 ya Bu ya. Oh, di angka 6 ya Pak ya. Ya. Dari posisi 6, Bapak ingin nantinya naik ke angka berapa Pak? Harapan saya mereka bisa mencapai di posisi 8 Bu. Cuman sebenarnya sebelum kegiatan sebelumnya itu pembelajaran mereka itu cukup aktif Bu. Tapi mungkin karena mereka bosan dan mungkin karena saya kurang strategi dan media yang saya gunakan itu monoton, sehingga anak-anak tersebut kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi Bapak ingin dari angka 6 mau mencapai ke angka 8. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Bapak akan menggunakan media pembelajaran. Kalau dari media, kira-kira media pembelajaran apa yang menurut Bapak yang bisa mengaktifkan siswa dalam belajar? Mungkin media seperti media-media interaktif ya Bu ya, seperti PPT interaktif dan juga kuisis, itu juga mungkin bagus untuk anak-anak ya Bu ya. Oh iya, PPT interaktif dari kuis ya Pak ya? Iya. Nah kalau dari dua alternatif yang Bapak katakan tadi, ada tidak kendala jika dilaksanakan media tersebut? Mungkin untuk kuisis penggunaannya memerlukan HP Android, jadi kendalanya di sini Bu ya. Kalau untuk kuisis itu juga perlu jaringan ya. Nah di sekolah kami anak-anak itu masih banyak yang belum memiliki HP Android, dan juga jaringan di sekolah kami itu kurang maksimal. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan itu adalah PPT interaktif Bu, karena tidak ada hambatan seperti jaringan internet. Dan saya pernah mengikuti pelatihan ini Bu, pelatihan pembuatan PPT interaktif.
Jadi Bapak akan memilih PPT interaktif ya Pak. Ya, Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan PPT interaktif ini? harapan saya Bu, minggu depan itu sudah bisa dilakukan karena saya ingin murid saya aktif kembali dalam pembelajaran. Iya. Di minggu depan kan ini ada libur 3 hari ya Bu ya. Oh iya. Ya, jadi saya punya kesempatan untuk membuat PPT itu dan bisa membuatnya lebih menarik nih, mungkin seperti itu Bu. Wah, oke sekali Pak. Jika menemukan kendala dalam pembuatan dan pelaksanaan PPT interaktif nanti, kira-kira bantuan seperti apa yang Bapak inginkan dan kira-kira ada pihak lain yang akan membantu Bapak dalam pembuatan media ini? Oh iya Bu, dulu saya teringat dengan pemateri yang mengajarkan kami membuat PPT ini, dan beliau tetap bersedia untuk dimintai bantuan, dan mereka dia bersedia untuk memberikan bantuan, dan jika ada kendala dia bersedia untuk dihubungi ya Bu. Dan ya itu mungkin bantuan yang dapat yang saya minta kepada beliau begitu Bu. Oh iya, wah sangat baik sekali Pak ya. Bapak sudah menemukan solusi bagaimana supaya siswa Bapak bisa kembali aktif di dalam belajar agar nantinya peningkatan belajar mereka menjadi meningkat. Nah, Bapak juga sudah menemukan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya. Jadi setelah percakapan kita ini Pak, saya ingin mendengarkan lagi dari Bapak setelah Bapak melaksanakan rencana Bapak tadi, kira-kira hasilnya itu bagaimana. Ya, jadi saya ingin mendengarkan lagi Pak minggu depan ketika Bapak sudah melaksanakan rencana Bapak itu. Iya Bu, saya akan menceritakan minggu depan mungkin tentang tindak lanjut yang saya lakukan di kelas. Dan saya terima kasih sangat berterima kasih kepada Ibu sudah membantu menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Ya, saya sangat merasa senang dan saya sangat bersyukur bisa dibantu oleh Ibu. Oke, sama-sama Pak Jusli. Saya juga senang bisa membantu Pak Jusli dalam dengan melakukan percakapan kita kali ini. Semoga bermanfaat Pak ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Tadi sudah melakukan praktek coaching. Kira-kira setelah melakukan praktek coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Iya Pak, terima kasih. Setelah melakukan percakapan tadi, saya merasa puas karena komunikasi dengan coach berjalan dengan lancar, dan coach tadi betul-betul mengeluarkan terbuka terhadap kondisi situasi yang dihadapi oleh coach. Baik Bu, dan satu lagi nih Bu, kira-kira apa yang menjadi indikator pencapaian yang sudah tercapai kira-kira tadi setelah melakukan praktik coaching, indikator ini apakah sudah tercapai? Iya Pak, dari hasil praktik tadi ada indikator yang sudah tercapai itu di dalam tujuannya sudah tercapai, lalu identifikasi juga, kemudian rencana aksi tadi sudah ada, dan tadi juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach.
Baik Bu, dan yang paling terakhir ini Bu, kira-kira untuk kedepannya lagi, kira-kira dalam kegiatan atau praktek coaching ini, Ibu mau mengembangkan kompetensi apa lagi kira-kira? Kedepannya ini Pak, harapan saya ingin lebih banyak belajar lagi, berlatih dalam melakukan percakapan coaching. Kedepannya saya akan mengajak rekan guru maupun siswa bagaimana supaya mereka menjadi terbuka di dalam menyelesaikan permasalahan mereka dengan melakukan percakapan coaching. Baik Bu, ya baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk hari ini. Ya, sama-sama.